wabarakatuh. Kembali lagi, perkenalkan namaku Selesya Putri, bisa dipanggil Ica, NPM 22.1009, kelas A1. Jadi di sini aku akan membahas mengapa sih membangun hubungan baik dengan wartawan dalam konteks media relation bagi organisasi itu penting. Membangun hubungan baik dengan wartawan dalam konteks media relation penting bagi organisasi karena dapat meningkatkan kredibilitas, reputasi, dan exposure media yang lebih luas. Dengan hubungan yang kuat, organisasi dapat menyampaikan informasi yang akurat, mengelola krisis dengan lebih baik, serta mencegah misinterpretasi berita. Selain itu, hubungan ini membuka peluang untuk menerima umpan balik berharga dan membangun kepercayaan jangka panjang yang pada akhirnya mendukung komunikasi yang efektif antara organisasi dan publik. Lalu, ada beberapa mitos umum yang berkembang mengenai wartawan beserta fakta yang sebenar-benarnya. Yang pertama, mitosnya wartawan itu selalu mencari sensasi dan berita negatif. Tetapi faktanya, meskipun berita sensasional menarik perhatian, wartawan profesional berpegang pada kode etik jurnalistik dan mengutamakan kebenaran serta kepentingan publik. Banyak wartawan yang fokus pada pemberitaan positif dan konstruktif. Mitos yang kedua adalah wartawan selalu berpihak dan tidak netral. Tetapi faktanya, netralitas adalah salah satu prinsip dasar jurnalistik. Wartawan berusaha menyajikan informasi secara objektif dan seimbang, dengan memberikan ruang bagi berbagai sudut pandang. Namun, media juga memiliki keberpihakan. Tetapi hal ini tidak berarti melanggar etika jurnalistik. Gitu ya teman-teman. Jadi, penting untuk diingat bahwa tidak semua wartawan itu sama. Ada wartawan yang profesional dan bertanggung jawab, dan ada pula yang tidak. Masyarakat perlu bersikap kritis dan selektif dalam menerima informasi dari media. Seorang wartawan yang baik perlu memiliki sifat penting agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan bertanggung jawab. Yang pertama, objektif dan netral. Wartawan harus menyampaikan informasi secara objektif tanpa memihak atau terpengaruh oleh opini pribadi. Yang kedua adalah kritis dan skeptis. Apa sih artinya? Artinya itu adalah kemampuan untuk berpikir kritis dan skeptis sangat penting untuk memverifikasi informasi dan menghindari penyebaran berita palsu. Yang ketiga adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Wartawan harus memiliki rasa ingin tahu yang besar dan selalu berusaha mencari informasi yang akurat dan mendalam. Dan yang keempat adalah integritas dan etika. Itu yang paling penting ya teman-teman. Integritas dan etika profesional adalah landasan utama dalam jurnalisme. Wartawan harus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan bertindak dengan jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya, strategi apa sih yang dapat dilakukan untuk menghadapi wartawan agar komunikasi berjalan efektif dan menghasilkan pemberitaan yang positif? Menghadapi wartawan dengan efektif dan menghasilkan pemberitaan positif membutuhkan strategi komunikasi yang baik. Berikut adalah strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah hubungan yang baik, membangun hubungan yang baik. Yang kedua, menyampaikan informasi secara efektif. Yang ketiga, mengelola situasi yang sulit. Dan yang keempat, memanfaatkan media sosial. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan komunikasi dengan wartawan dapat berjalan efektif dan menghasilkan pemberitaan yang positif tentunya. Selanjutnya adalah aturan-aturan apa saja sih yang perlu dipahami dalam praktik media relation untuk memastikan komunikasi yang baik, transparan, dan etis. Jawabannya adalah praktik media relation yang efektif memerlukan pemahaman akan aturan-aturan yang menjamin komunikasi yang baik, transparan, dan etis di mana kejujuran, akurasi, dan transparansi menjadi landasan utama dalam penyampaian informasi, diikuti dengan penerapan etika profesional, penghormatan terhadap kerahasiaan, dan pembangunan hubungan baik dengan wartawan, serta responsif dan tepat waktu dalam memberikan informasi yang jelas dan ringkas, menghindari konflik dan tidak memanipulasi informasi dengan selalu mengutamakan kepentingan publik, tanggung jawab sosial, dan melakukan evaluasi serta perbaikan secara berkala untuk menjaga reputasi organisasi dan kepercayaan publik. Nah, jadi itu ya teman-teman informasi-informasi yang dapat aku bagiin ke kalian pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.